Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Akilan Hamadina dengan NIM 2311201011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan di lab selama magang. Karena di tempat magang ini saya belum mendapatkan topik untuk riset atau mini riset, jadi saya hanya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama magang. Kegiatan saya selama magang di CIDAS yaitu yang pertama adalah ekstraksi RNA, kemudian running PCR, menanam padi hidroponik, membuat media regenerasi dan apikal, menanam pucuk apikal, dan juga melakukan subkultur. Yang pertama yaitu ekstraksi RNA, yaitu proses untuk mengisolasi atau memurnikan RNA agar terpisah dari komponen-komponen lain dengan melisiskan sel. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan RNA murni. Ekstraksi RNA yang dilakukan ini menggunakan RNA isi Plant Mini Kit. Nah, di sini yang pertama itu menyiapkan buffer. Di sini ada dua buffer, yaitu buffer RLT yang ditambahkan dengan BMF, yang kedua adalah buffer RPE yang ditambah dengan etanol 96-100%. Kemudian kita menyiapkan tub 2 mili dan menyimpannya dalam kondisi dingin atau on ice. Kemudian kita menggerus sampel daun ya kurang dari 100 mg, digerus dengan nitrogen cair hingga menjadi serbuk. Kemudian serbuk daun itu dimasukkan ke tub 2 mili tadi yang berisi 450 mikroliter buffer RLT, lalu dihomogenkan. Kemudian sampel daun yang sudah ditambahkan RLT tadi dipindahkan ke QIA air seeder spin column dan disentrifus dengan 10.000 rpm selama 2 menit. Kemudian sumber natan dipindahkan ke tub baru dan ditambahkan 0,5 volume etanol lalu dihomogenkan. Nah, sampel dimasukkan ke RNase spin column dan disentrifus 10.000 rpm selama 15 detik. Kemudian sumber natan dibuang, kolom dicuci dengan 700 mikroliter buffer RWI dan disentrifus 2 menit. Kolom dicuci 2 kali dengan 500 mikroliter buffer RPE dan disentrifus selama 15 detik dan 2 menit. Kemudian kolom dikeringkan dengan sentrifugasi tambahan 1 menit. RNA dielusi dengan 30-50 mikroliter RNase free water dan disentrifus lagi selama 1 menit. Kemudian RNA hasil isolasi disimpan pada suhu minus 80 derajat. Nah, yang selanjutnya adalah running PCR. Nah, PCR sendiri adalah singkatan dari polymerase chain reaction, yang sebuah teknik untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Nah, sebelum kita running PCR, kita harus membuat agarosnya dulu, gel agarosnya dulu, yaitu jika kita ingin kepadatan 1%, maka kita membutuhkan 1 gram agaros dengan larutan 100 ml TAE buffer. Jika ingin kepadatan 2%, maka kita membutuhkan 2 gram agaros dengan larutan 100 ml TAE buffer. Pembuatan agaros ini yaitu di oven kurang lebih 2 menit sampai semuanya tercampur. Kemudian kita tunggu sampai dingin atau sudah tidak ada uap pada larutan agarosnya tadi. Kemudian ditambahi ETBR sebagai pewarna sebanyak 5 mikro. Nah, di sini kita ketahui bahwa konsentrasi stok ETBR-nya ini adalah 10 mg per mililiter. Lalu kita membuat koktail. Nah, koktail di sini maksudnya adalah kita membuat ramuan atau campuran bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan PCR. Yaitu ada master mix, masing-masing kita pakai 5 mikro, kemudian ada primer F, kita menggunakan 1 mikro, primer R 1 mikro, DDH2O 1 mikro. Kemudian itu semuanya dimasukkan ke tabung masing-masing 8 mikro dan kemudian dimasukkan DNA sebanyak 2 mikro. Kemudian tahapan runutannya adalah yang pertama tadi membuat koktail PCR.
Kemudian kita menyalakan alat PCR dan mengkode PCR atau menyeting laju PCR kita. Kemudian tunggu hingga proses PCR selesai karena proses ini membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam. Untuk mengisi sela waktu menunggu hasil PCR, maka kita bisa membuat agaros dan dicetak dengan sisir yang sudah tersedia. Kemudian memasukkan agaros itu ke alat elektroforesis yang terendam TAE buffer. Nah, jika proses PCR sudah selesai, maka masukkan sampel yang tadi sudah di PCR dan tambahkan dengan DNA leader. Kemudian kita menyalakan alat elektroforesis tersebut dan tunggu hingga sampel dan DNA leader itu sampai pada garis ke-6. Karena di alatnya itu ada garis-garisnya, jadi kita tahu sampel sama DNA leader itu sampai pada garis ke-6. Jika sudah kita selesai elektroforesis, maka kita masukkan ke dalam alat UV transilluminator untuk membaca hasil PCR. Kemudian kita dapat melihat hasil elektroforesis tersebut seperti di gambar sebelah kiri. Kemudian ada kita menanam padi hidroponik. Nah, menanam padi di sini yaitu bertujuan untuk melakukan perlakuan kepada padi tersebut jika sudah berumur 4 minggu atau sudah waktunya untuk bisa diberikan perlakuan. Nah, pada alas padi, pada bawah padi ini ada wadah yang berisi air yang diberi AB mix atau nutrisi untuk pertumbuhan padi tersebut. Untuk pemberian AB mix sendiri, yaitu dalam 1 liter air kita menggunakan 5 ml larutan A dan 5 ml larutan B. Lalu kita juga membuat media regenerasi dan apikal. Nah, pembuatan media ini digunakan untuk pertumbuhan tanaman kultur jaringan. Media regenerasi digunakan untuk pertumbuhan subkultur atau perbanyakan tanaman, sedangkan media apikal digunakan untuk pucuk apikal tanaman. Mengapa kita butuh media yang berbeda? Karena di sini kita ketahui bahan yang digunakan itu berbeda ya. Jadi bahan utama dari kedua media tersebut adalah media MS. Kemudian ada tambahan bahan yang digunakan. Untuk regenerasi itu ada glutamin 100 ppm dan glisin 100 ppm. Sedangkan untuk apikal ada BA2 ppm, kinetin setengah ppm dan glisin 100 ppm. Di sini ada fungsinya masing-masing. Glutamin yaitu untuk memperbesar batang, glisin untuk perbanyak anakan, BA dan kinetin untuk merangsang pembelahan sel. Jadi, kedua media ini memiliki fokus yang berbeda. Media regenerasi diperkaya nutrisi glutamin untuk membentukan jaringan baru, sedangkan media apikal diperkaya sitokinin yaitu BA dan kinetin untuk memacu tunas. Pembuatan media ini juga ditambah dengan sukrosa dan agar untuk memadatkan media tersebut. Dan pH yang sesuai untuk pembuatan media ini yaitu kisaran 5,8 sampai 6,2. Kemudian yaitu kita menanam pucuk apikal. Teknik ini dilakukan dengan kultur jaringan dan tanaman yang digunakan adalah tebu. Teknik ini untuk memperbanyak tanaman dengan mengisolasi ujung tunas. Sebagai eksplan, mensterilkan dan menumbuhkannya di media nutrisi. Dan di sebelah kiri ada contoh gambar saat melakukan penanaman pucuk apikal dan hasilnya. Kemudian kita juga melakukan subkultur, yaitu perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan in vitro. Memindahkan eksplan dari media tanam lama ke media yang baru untuk memperbanyak jumlah tanaman dan memastikan pertumbuhan kelanjutannya. Di sini subkultur juga berfungsi untuk menjaga kesehatan dan menjaga sterilisasi, dikarenakan media lama sudah habis atau tanaman sudah terlalu besar. Di contoh gambar ini kita menanam subkultur tebu dan di sini ada yang berhasil, yang tidak ada kontaminasi, dan juga ada yang ada warna merahnya itu terkontaminasi oleh bakteri. Baik, itu saja pekerjaan atau kegiatan saya selama magang di CIDAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.